CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial adalah lembaga yang bergerak di bidang penelitian dan konsultansi sosial. Terdiri dari 3 layanan utama, yaitu research, consulting, dan institut. Perlu melibatkan rekanan? Kami siap membantu institusi Anda dalam menentukan keputusan besar, kebijakan, program, dengan berbasis data dan penelitian. Bisa menganalisa situasi yang ada itu paling tidak dengan menerapkan apa yang diperkenalkan oleh NASA itu sebagai metode GOTSA. Jadi melihat tujuan atau goal dulu. Nah, lalu kita merunutnya melalui analisa tentang masa kini, kemudian goal yang ingin dicapai, dan di tengah-tengahnya itu ada gap. Nah, gap analysis ini menjadi penting. Tetapi kalau jauh sekali, mungkin kita hanya bisa dengan metode foresight. Nah, tetapi saya di sini ingin mendiskusikan tradisi riset itu tidak dalam rentang terlalu jauh. Abad 21 di sini dibatasi sebagai the turn of 21st century. Nah, jadi sekarang kita sudah 20 tahun memasuki abad 21. Nah, memang kita mengetahui bahwa riset ini ada 2 secara umum. Ada riset yang sifatnya praktikal, purely praktikal, yang dilakukan terutama oleh pemerintah, oleh industri, pemerintah dalam rangka kebijakan publik, industri dalam rangka inovasi produk, tetapi juga ada riset yang dilakukan oleh perguruan tinggi. Di perguruan tinggi itu dibagi lagi 2. Ada riset yang sifatnya pure academic research. Nah, akan tetapi juga ada riset-riset yang berorientasi akademik, yang berorientasi juga merupakan mix di dalamnya. Ada upaya untuk memecahkan persoalan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nah, memang kita mengetahui bahwa tradisi riset ya, kalau kita lihat ya di universitas sebagai contoh ya di Jerman ya. Saya cukup lama berada di Jerman, baik sebagai mahasiswa S3 maupun sebagai peneliti tamu atau sebagai profesor tamu di beberapa perguruan tinggi. Nah, tradisi di Jerman itu mirip dengan di Jepang, karena dalam banyak hal Jepang itu mengkopi sistem di Jerman. Kalau tradisi Amerika memang kelihatan bahwa riset itu lebih banyak di link up dengan industri ya, dalam rangka memperoleh dukungan pendanaan. Kalau di Jerman memang ada dari industri, tetapi lebih banyak dana riset yang digelontorkan oleh pihak pemerintah sendiri. Pemerintah kalau di Jerman itu tentu ada pemerintah pusat, federal, ada pemerintah negara bagian, dan juga pemerintah kota. Nah, kalau kita lihat di Australia, di ANU misalnya, tradisi riset itu kelihatannya memang didukung oleh sistem pendanaan yang cukup baik dari industri maupun baik dari negara. Di ASEAN misalnya NUS, itu NUS, kalau kita amati bahwa mereka memang orientasinya ke akademik dan juga penelitian-penelitian yang memecahkan persoalan. Mendapat dukungan dana yang besar dari pemerintah dan juga dari industri. Nah, kalau riset yang terkait dengan industri dan policy, kita lihat ya misalnya di Indonesia ya, di masa pandemi ini kita mengamati bahwa pemerintah dalam banyak hal terkait dengan penanganan COVID-19 itu berupaya melangkah dengan research based action dan juga policy, misalnya mengenai PSBB. Itu tiap minggu dilakukan survei apa yang kurang, mengapa ini tidak berjalan, dan selalu berusaha diperbaiki. Meskipun kalau berbicara mengenai implementasi ini persoalan yang lain, karena di dalam struktur itu melibatkan banyak aktor ya, dari mulai pemerintah pusat, pemerintah daerah, apalagi di dalam kultur
otonomi daerah. Nah, kemudian industri, research industri tentu kalau di Jepang, di Jerman, Amerika, Australia, mereka itu melirik perguruan tinggi karena mereka melihat riset yang dikerjasamakan dengan perguruan tinggi itu berarti kualitasnya baik, tetapi relatif considerable atau tidak terlalu mahal dari segi pembiayaan. Nah, sebaliknya di negara-negara berkembang seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, sebenarnya kebanyakan industri itu industri license. Mereka tidak memerlukan riset sebenarnya di kita itu, kecuali riset di sektor tersier seperti marketing research dan sebagainya. Terkait dengan selera, kecenderungan pasar. Tetapi hal-hal yang mendasar terkait dengan product development yang basic ya, seperti katakanlah menciptakan mesin yang lebih efisien atau EV baterai yang handal dan sebagainya, itu dilakukan di negara-negara maju pemilik license. Dan tentu research-nya itu dikerjasamakan dengan perguruan tinggi setempat, jarang dikerjasamakan dengan perguruan tinggi yang ada di negara-negara dunia ketiga. Nah, kesimpulannya industri di kita ini, industrialisasi bisa dikatakan adalah industrialisasi dalam tanda petik ya semu. Karena industrialisasi itu yang tidak semu melibatkan komponen produksi, lalu sebelum produksi di situ ada development of the technological product, lalu produksi, kemudian marketing. Ya, di situ kita berbicara mengenai bagaimana memasarkan produk. Di negara-negara berkembang, mengapa dikatakan semu? R&D itu research and development tidak ada. Yang ada adalah produksi dari prototype di mass production di pabrik-pabrik, kemudian disebarluaskan, dipasarkan. Nah, jadi hanya ada dua komponen, tidak ada komponen yang paling mendasar terkait dengan inovasi, terkait dengan kreativitas, terkait dengan penguasaan dari teknologi di frontier dan sebagainya. Nah, jadi kesimpulannya kalau kita mau membangun riset di abad 21, terutama untuk riset sosial, ya, saya kira dari segi metode, teknik pengumpulan data, lalu juga pemilihan topik, nah, itu memang harus dilakukan langkah-langkah penyesuaian yang signifikan. Sebagai contoh begini, riset yang dilakukan kuantitatif maupun kualitatif harus sudah mulai bergerak untuk memanfaatkan amenities dari digital world digital facility. Misalnya riset ketika kita melakukan interview dengan responden atas beberapa responden yang terpilih secara random itu, kita melakukan wawancara di Medan atau di Makassar atau di mana, tetapi data langsung di entry di handphone. Nah, ketika data dalam waktu 1 hari itu semua terkumpul, katakanlah ada 3.000, 10.000, 15.000 responden, otomatis sudah keluar menjadi tabel-tabel. Karena dari handphone itu sudah langsung masuk ke mesin. Nah, sebagai contoh begitu. Dan ini dilakukan mulai oleh beberapa lembaga ya yang penting ya di negeri ini. Setahu saya ya, termasuk saya terlibat di dalam beberapa proses ya survei seperti itu, terutama terkait dengan penanganan COVID-19 ya. Nah, lalu kaitan dengan membangun tradisi riset yang kuat itu, nah itu memang riset sosial di abad 21 itu harus cepat tadi ya, akurat, nah, lalu berguna untuk memecahkan persoalan. Nah, kalau kita berbicara mengenai bagaimana tradisinya dibangun secara kuat ya, ada 3 komponen yang harus kita pikirkan. 1, SDM. 2, dana riset. Yang ketiga adalah link up dengan industri dan government. Nah, terkait dengan SDM, saya kira kita harus mendevelop para peneliti kita ke arah world class skill di situ. Jadi world class skill itu didevelop melalui proses pendidikan. Dia berada di frontier. Katakanlah dia tamatan perguruan tinggi dari MIT, Stanford, Oxford, dari
Tokyo University, tentu kalau di dalam negeri UI, UGM, ITB, IPB ya. Itu saya kira termasuk world class ya. Lalu ada pengalaman juga riset di frontier, artinya riset-riset yang timely dan dibuktikan oleh publikasi well recognized di jurnal-jurnal yang bagus. Nah, kemudian tentu si SDM ini selain skill tadi, welfare-nya, kesejahteraannya harus world class juga. Bagaimana kalau misalnya dosen, peneliti, kalau gajinya kecil, bagaimana bisa fokus? Nah, kemudian ethics ya, ethics itu etos kerja, ya semangat, ketekunan, persisten di dalam melaksanakan kegiatan, ya fokus. Ini fokus ini penting. Nah, tadi komponen SDM itu, kalau komponen dana riset, ini saya kira PDB dibandingkan dengan dana riset dialokasikan di kita ini masih terlalu kecil. Dan tentu harus didorong arahnya industri-industri di kita, perguruan tinggi juga harus mulai berani riset-riset yang penting terkait dengan inovasi yang dilakukan atau diperoleh di kampus itu dibuatkan perusahaan-perusahaan di semacam science park begitu yang sifatnya inkubasi. Dia diinkubasi dari riset jadi perusahaan kecil, ada produksi, dipasarkan, kemudian ada keuntungan, di situ running bisnisnya, dipatenkan dan sebagainya. Setelah kuat dan memperoleh tempat di pasar dan promising untuk dikembangkan lebih jauh karena memang menghasilkan produk-produk yang berguna dalam masyarakat, maka perusahaan itu bisa dijual ke publik sehingga perguruan tinggi bisa dapat uang. Itu yang dinamakan spin-off gitu ya. Nah, tentu dana riset itu dari situ kan bisa muncul ya. Artinya perguruan tinggi, lembaga riset bisa memperoleh sumber pendanaan. Nah, lalu tentu pemerintah harus lebih berani untuk mengalokasikan anggaran riset lebih tinggi. Lalu kita juga tahu tadi selain spin-off, saya kira memang industri-industri itu supaya tumbuh menjadi industri yang real, bukan yang semu. Nah, melalui spin-off tadi, lalu juga mulai ada kemandirian dari perusahaan-perusahaan tertentu, lebih mengandalkan riset dari dalam negeri, di mana ada kebutuhan terkait dengan product development. Ya. Nah, memang di dunia ini kita sudah dipagari oleh belantara dari rejim paten. Kita membuat mobil dengan membayar paten dan dengan mendevelop sendiri. Apa dari mobil yang belum tersisa, dari mulai wiper sampai ke knalpot, semua sudah dipatenkan orang. Jadi kalau kita bikin sendiri, memproduksi sendiri kan kita harus mengikuti rejim internasional itu, mendevelop mesin, dekselnya dan sebagainya, kan itu ada penemu-penemunya dan kita harus membayar untuk itu semua. Nah, oleh karena itu memang perlu dicari ruang-ruang untuk industri yang sifatnya itu katakanlah belum banyak orang lain atau negara lain masuk di situ, dan itu menjadi inovasi yang dipatenkan sendiri sehingga kita tidak terjerat oleh atau tersesat di belantara rejim paten dunia itu ya. Nah, tentu dana riset ini kita harapkan bisa muncul juga dari lembaga-lembaga internasional, lalu dari korporasi-korporasi internasional yang memang memerlukan kerjasama spesifik di kita. Jadi kuncinya untuk memperoleh dana itu ya memang inovasi ya, yang harus dimunculkan sebagai upaya untuk kita memperoleh perhatian dari para penyandang dana. Nah, link up dengan government dan industri ya tentu ini terkait dengan hal yang tadi saya sampaikan. Nah, hal lain untuk dunia akademik, untuk dunia pusat riset dan sebagainya, memang publikasi menjadi hal yang penting. Di satu sisi dia merupakan dokumentasi keilmuan dalam rangka akumulasi ilmu pengetahuan secara terdokumentasi.
Tapi di sisi lain ya memang juga berperan sebagai diseminasi dari gagasan yang mengarah kepada dilahirkannya ruang yang cukup terbuka dari sumber pendanaan. Jadi dengan kata lain publikasi bisa juga berarti kita mengiklankan diri di situ. Nah, hal yang lain adalah tentu riset-riset yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memecahkan persoalan seperti COVID-19 dan sebagainya, itu memang harus dikembangkan atau dibangun ke arah dokumentasi yang lebih terstruktur sebagai lesson learn dari para pengambil kebijakan di berbagai negara maupun di dalam negeri. Saya kira sebagai hal yang mungkin berguna untuk bahan kita berdiskusi, saya cukupkan sekian ya. Terima kasih. Shalom, salam sejahtera, Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Prof, terima kasih banyak atas kuliahnya. Sebenarnya lebih kepada kuliah 3 SKS ya nih, teman-teman para peserta. Banyak sekali ilmu yang bisa kita dapat dari mulai hal akademis sampai dengan tataran praktis di dunia riset industri, katakan seperti itu. Bagaimana juga perkembangan di setiap negara memiliki karakteristik tertentu, terlebih juga untuk Indonesia.